Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi sadadil kiram wa ala alihi wa ashabihi anjum yang dalam amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken sedaya jajaran pengurus masjid Baitul Mukminin Sendang Kalinyamatan Jepara sedaya saking jajaran takmir maupun nandir imam rawatib sedaya kang kula hormati, dumateng sedaya sahabat-sahabat pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor sekecamatan Kalinyamatan, seluruh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan anak cabang Kalinyamatan dan Rijalul Ansor sedaya ingkang kawula hormati, dumateng sedaya ingkang sami rawuh, mugi-mugi kehadiran kita semua mendapat ridho Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wonten dalu menika kula lan panjenengan sami saged pinanggih wonten acara di Jalur Ansor wonten masjid menika kanthi harapan mugi-mugi kula lan panjenengan sami kehadiran wonten dalu punika dados wujud syukur kula lan panjenengan sami dumateng Allah Ta'ala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan salah setunggalipun nikmat sehat, nikmat diparingi akal ingkang sehat saking Allah Ta'ala. Sholawat lan salam monggo kita aturkan keribaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi maos sholawat mugi-mugi kula lan panjenengan sami pantes dipun akeni dados umat beliau wonten donya lan akhiratipun, amin Allahumma amin. Dumateng sedaya ingkang sami rawuh ingkang kawula hormati, khususipun sahabat-sahabat Ansor ingkang sami rawuh pada malam hari ini ingkang diaturaken Gus Muhammad, kula diken menyampaikan soal masalah khutbah Jumat, dan ketika ada problem salah satu rukun dari pelaksanaan khutbah ternyata tidak memenuhi syarat seperti yang biasanya kita ketahui. Terus seperti apa? Sebelum masuk kepada masalah yang perlu kita pahami di dalam sholat Jumat, di dalam sholat Jumat itu sebagai standar dalil pelaksanaan kewajiban Jumat adalah ayat yang menyatakan fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', bahwa ketika idza nudiya lis-shalah li yaumil jum'ah, ketika ada seseorang dipanggil di dalam hari Jumat, maka orang tersebut fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ada kewajiban untuk datang untuk mengingat Allah dan meninggalkan perdagangan. Secara ilmu usuli, ilmu usul, bahwa ketika ada jawab berupa fas'au niku maknanya lil wujub, berarti Jumatan itu menjadi satu hal kewajiban. Wajib untuk siapa? Maka menurut ulama diwajibkan secara fardu ain, perorangan bagi laki-laki yang mustaudin, orang yang bertempat tinggal di suatu daerah yang didirikan Jumat, yang ketiga sudah mukallaf, yang keempat tidak ada udzur berupa sakit maupun bepergian sebelum pelaksanaan Jumatan. Itu menjadi fardu ain, setiap orang wajib. Di dalam Al-Quran bahasa ila dzikrillah, ulama berbeda pendapat. Ada yang memaknai dzikrillah itu Jumatan, ada yang memaknai khutbah. Makanya lek jenengan mangkat Jumat kok keri wayah meh salat niku berarti jenengan kegolong ulama sing maknai dzikrillah niku napa? Salat. Jadi ulama itu khilaf. Ada yang memaknai dzikrillah ila dzikrillah itu bermakna salat, ada yang mengatakan bermakna Jumat. Di dalam ilmu usul fiqh, ketika idza ta'aradul dalilain fajumi'a, ketika ada dalil dua yang bisa dijamekkan, maka secara ilmu usul dijamekkan. Sehingga ulama mengatakan bahwa di hari Jumat itu ada satu kewajiban berupa
melakukan Jumatan yang diawali adanya khutbah. Itu mulanya. Sekarang kalau kita bicara perbedaan yang berlaku di daerah sini adalah kebanyakan mazhab yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau di dalam bab Jumatan Imam Syafi'i paling ketat. Kalau seperti Imam Malik, Imam Ahmad, yang paling lunak Imam Hanafi. Itu yang paling mudah Imam Hanafi. Contoh, sebelum melakukan Jumat, syarat yang harus dilakukan itu adalah khutbah. Menurut Imam Hanafi, ora perlu ping loro, sepisan cukup sorry Imam Hanafi. Tapi ini untuk ilmu mawon. Nanti lek jenengan di sini kok jarak dari khotib terus deweni, ya nanti bermasalah. Jadi harus di madhab Syafi'i ya kita menggunakan madhab Syafi'i. Walaupun secara di kitab Sab'ah Mufidah beliau berpendapat mu'alifnya bahwa bagi ammi, bagi orang yang tidak paham madhab, la madhabalah, tidak perlu bicara madhab, yang penting ono ulama sing olehno beres. Itu karena kita akan kesulitan kita bicara usul fiqh, kita bicara kaidah fikih, kita akan bicara hadis ini sahih atau tidak, kita kesulitan dianggap orang yang tidak paham secara menyeluruh, maka la madhabalah, dianggap tidak bermadhab. Sehingga ulama ada yang mengatakan ketika sudah beres melakukan ibadah, ternyata menurut madhab A itu tidak lengkap, maka boleh pindah madhab. Pindah madhab terus ngomong, oh lek ngono ibadahku dek wingi tak totke madhab iki. Itu ada ulama yang mengatakan boleh, karena la madhabalah. Sehingga awal solusi muncul ketika khutbah akan seperti itu. Kalau Imam Syafi'i di dalam khutbah sebagai awal sholat, itu beliau di dalam kitab Al-Umdah min Syahril Minhaj, nanti sakit dicek, ini saya bawa kitab Minhaj, karangannya Ibnu Mulkin, satu kitab. Beliau mengatakan bahwa khutbatani qabla sholah, ada khutbah dua sebelum sholat Jumat. Niku yang mengatakan ada rukunnya Imam Syafi'i. Wa arkanuhuma khamsah, hamdulillahi ta'ala wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa lafduhuma muta'ayyinun wal wasiyatu bitaqwa wala tata'ayyanu lafdu wasiat bitaqwa ala sahih. Wa hadhihi thalathah arkanun fil khutbataini. Beliau dawuh di dalam kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi mengatakan bahwa rukun-rukun khutbah dua, karena ini madhab Imam Syafi'i, adalah ada 5. Satu, hamdulillahi ta'ala, membaca alhamdulillah. Di dalam banyak syarah kitab dikatakan membaca alhamdulillah itu lafalnya khusus, tidak boleh lafal Allah diganti dengan sifat yang lain, tidak boleh, harus tetap ada lafal hamdun sama Allah, itu harus ada. Pamane kok ada orang terus pinter berbahasa Arab, ternyata rukun khutbah dirubah, jenengan ngrungokke ternyata tidak ada kata alhamdulillah, maka itu belum selesai rukun pertama. Yang kedua adalah membaca sholawat ala Rasul, sholawat ala Nabi. Di dalam kitab Fathul Mu'in ya Anatul Talibin itu mengatakan bahwa harus menggunakan isim dohir, harus ada Allahumma sholli ala Muhammad, harus ada Muhammadnya, tidak boleh sallallahu alaihi, tidak boleh. Walaupun ada ulama mengatakan kilnya, walaupun isim domir tapi kok tujuannya Nabi tetap diperbolehkan. Tetapi alasan madhab Syafi'i tidak boleh, harus ada lafal Muhammad. Alasannya berdasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada kata lafal Allah harus bersanding dengan Muhammadur Rasulullah. Li'idba. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-wasiyatu bitaqwa. Kalau wasiat bitaqwa, biasanya kalau di sini usikum wa iyaya bitaqwallah. Tapi menurut ulama itu tidak harus lafalnya seperti itu. Boleh atiullah alal asah, tapi niki. Kalau madhab yang sahih sepakat mengatakan harus tetap dengan lafal ittaqullah, karena lafal takwa itu lafal grade tertinggi di dalam Islam. Jadi takwa itu grade tertinggi karena di Al-Quran sorehnya takwa.
Kemudian setelah itu di dalam 2 khutbah itu harus ada 3-tiganya. Rukun yang keempat, ar-rabi' qira'atu ayatin fi ihdahuma. Yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah. Ini menurut ulama dibatasi ayat, tidak boleh memotong ayat yang belum memahamkan, itu belum cukup. Mamane di Al-Qur'an niku kok jenengan cuma maos la raiba fih, maka tidak dianggap cukup karena belum memahamkan, karena itu susunannya baru khobar, tidak ada muftadanya, belum bisa dikatakan susunan yang bisa memberi faidah makna. Sehingga menurut ulama itu belum cukup ketika kita menjadi seorang khotib ternyata membaca Qur'annya tidak ada seayat atau satu ayat, tapi ternyata itu belum selesai keterangan di Qur'annya, itu tidak belum cukup. Yang selanjutnya itu di salah satu, ditaruh di depan boleh, di belakang boleh, itu soal ayat. Yang kedua, dan ada ulama yang mengatakan wakila fil ula. Cara ulama yang satu mengatakan wajib di khutbah yang pertama, tidak ditaruh khutbah yang kedua. Wakila fihima. Ada yang mengatakan dua-duanya. Nak khutbah pertama yono maca Qur'ane, nak khutbah kedua ada membaca Qur'annya. Wakila la tajib. Ada yang mengatakan lagi itu tidak wajib. Yang kelima, rukun yang kelima, ma yaqau alai ismu du'a lil mu'minin fi tsaniyah. Ada satu susunan kalimat yang di sana sebagai secara uruf dikatakan sudah mendoakan orang mukmin. Pemane jenengan Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat cukup. Walaupun biasanya ditambah ada yang sunah-sunah. Allahumma dfa' itu ada di salah satu kitab disebut sunnah menurut Imam Nawawi. Ada lagi mendoakan kalau khusus fi baladina hadhihi khassah, itu ada yang mengatakan ulama tidak boleh karena di lain negara kita tetap ada orang mukmin. Itu perbedaan pendapat ulama. Maka biasanya ulama ditambah sairil biladil muslimina amah, karena biar menjadi menyeluruh orang mukmin yang didoakan semua. Itu kajian-kajian yang dilakukan oleh ulama. Sehingga 5 hal itu harus ada. Terus bagaimana pelaksanaan khutbah? Di dalam syarat-syarat yang lain, khutbah itu sebelum mendirikan Jumatan syaratnya yang berangkat khutbah, berangkat mendengarkan khotib dan sholat itu harus ada 40 orang. 40 orang. Nah, permasalahan yang ada di kalangan kita, saya kira orang mlebu masjid niku ya dongane wis rubah. Zaman dhisik nggih dongane Allah maftah abwaba rahmatik. Saiki mlebu masjid niku kan dongane pun apa? Dongane pun apa? Pun ngalih donga turu. Agar mlebu masjid niku mun dongane mboten Allah maftah abwaba rahmatik. Tapi dongane wis ngalih donga apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Lah agar mlebu turu kabeh. Lah ini akan menjadi persoalan awal. Di dalam ulama ada yang berbicara kuat mengatakan ngeten. Kalau menurut madhab Syafi'i harus 40 orang, padahal ibadahnya orang berangkat Jumatan itu salah satunya adalah isma' wa tasmi', mendengarkan khotib. Makanya ada ulama mengatakan jenengan mlebu masjid berniat nawaitul itikafa biyadihil masjid, kemudian jenengan wiridan, itu aja mengatakan tidak boleh. Karena ibadah itu saatnya mendengarkan khotib. Tapi terkadang awak dia kebanteran banget seneng wiridan, akhirnya mlebu masjid khotib membaca khutbahnya jenengan nyekel tasbih. Ono sing maca Quran, ini kebanteran sregepe. Jadi secara fikih tidak, ibadah ketika ada khotib ibadahnya itu mendengarkan isma' wa tasmi'. Maka di sana ada yang mengatakan ulama as-sukut hukumnya wajib, ada yang mengatakan as-sukut hukumnya sunnah. Jadi mendengarkan khutbah menang niku hukumnya sunnah. Makanya sampai ulama di dalam bab tahiyatul masjid, ketika seseorang itu datang sampai di masjid kok sudah khotib mulai, niku kok terpaksa melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, iku rak kena suwi. Harus membacanya cepat tanpa surat-suratan. Karena banget pentingnya nopo mendengarkan khotib, karena di sana itu ibadahnya adalah isma' wa tasmi'.
Tapi sekarang kita mboten ya, karena terkadang tidak mau belajar soal apa ibadah itu. Islam menyesuaikan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Terkadang ada orang kerja nenggone wong dibayar awet esok kontrake pol sore, malah ditinggal sholat duha sak wen-wen. Itu bermasalah karena kita kontraknya itu menghalalkan uang yang didapat. Soal kita kerja harus ibadah, itu terkadang berat. Terkadang cas sekolah saiki sangger istirahat dijak napa jenenge sholat duha terus. Itu menurut saya tidak cocok, harus ono orae. Karena perkara sunnah jangan sampai punjul sama kaya wajib, itu bermasalah nanti. Kok iso-iso jenengan mencetak kader sing sregep duhanan rak sholat 5 wektu. Jadi harus dicek. Ini soal khutbah, sehingga kelima syarat yang dicanangkan oleh Imam Syafi'i itu sangat kental dengan madhab Syafi'i. Kalau madhab Hanafi itu boleh khutbah, sing penting coro wong wis diarani khutbah. Wis ana ngejak apik, ngejak takwa ning Allah, senajan ora memenuhi 5 syarat yang ada. Coro Imam Abu Hanifah sudah cukup dan boleh melaksanakan sholat Jumat. Sekarang kalau ada kasus-kasus ternyata rukun-rukun atau syarat dari pelaksanaan khutbah tidak terpenuhi, 5 hal, atau syarat jadi khotib. Syarat jadi khotib itu harus dalam keadaan suci, tidak ada hadas. Kok ujuk-ujuk khotibe anggek tekan sak khutbahan terus ternyata hadas kecil, mengeluarkan air, mengeluarkan kentut atau gimana, terus solusinya apa? Maka kalau menurut ulama ada yang mensyaratkan khutbahnya harus mualah. Mualah itu berkelanjutan, berarti khotib itu gagal harus diulangi khutbah yang pertama. Kalau ikut ulama mengatakan khutbah 2 itu sifatnya mualah, harus bersambung. Harus bersambung. Makanya khotib itu suruh berdiri apabila mampu. Kalau tidak mampu ya berarti oleh karo sendenan. Khotibnya wis kesel, sendenan boleh, tetap sah. Sunai jadi khotib salah satunya niru Kanjeng Nabi, nyekeli tongkat kayu utawa pedang di tangan kiri. Apabila tangan kiri ini sibuk, kena ditemplekno ning awak. Jadi itu sunnah. Umpamane ora tetap khutbahnya sah. Seandainya khotib itu ternyata gagal di dalam menjaga keutuhan kesuciannya di dalam ketika berkhutbah, berarti akan bermasalah di dalam seluruh jamaah, dikarenakan sholat Jumat syaratnya harus jamaah. Makanya jadi imam khutbah kudu pinter. Lek mboten jenengan ora niat imaman kacau kabeh, karena syaratnya harus jamaah. Ini permasalahan-permasalahan yang menjadi rukun yang harus kita lakukan. Nah sekarang bedanya rukun dengan syarat itu apa? Sama. Pembedanya karo rukun, perkara yang harus terpenuhi dan dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah. Karo syarat itu perkara yang harus dipenuhi, dilakukan sebelum ibadah, dan perkara itu harus ada sampai selesai ibadah. Itu bedanya syarat dan rukun. Lah terus kalau di bab fikih ada furudul wudu, ada kata fardu, ada kata arkanul sholah, arkanul jum'ah, bedanya apa? Sama. Fardu sama rukun itu sama, cuma istilah ulama fikih bedanya ngeten. Kalau menggunakan lafal fardu itu apabila pelaksanaannya berhenti di tengah, tidak perlu mengulangi dari awal. Tapi kalau bahasanya menggunakan rukun itu apabila berhenti di tengah, mengulangi dari awal. Contoh, furudul wudu, jenengan wudu bermasuk baso wajah, diundang bojone dikon melu jika ipemean gara-gara udan teko. Jenengan jika ipemean kelalen tinggal ngerokok sak glintir. Akhirnya jenengan aku mau wudu aja tekan wajah kok. Maka tidak perlu mengulangi dari awal, tapi melanjutkan setelah wajah. Karena al-fur selama tidak batal wudunya, karena itu menggunakan furud. Tapi kalau sholat berbeda, jenengan ba'da takbiratul ihram Allahu akbar maca Fatihah, digembori bojone lali lek sholat. Nah, goro-goro kadung metu, akhirnya melu ngewangi jiko
nopo pemean balik meneh, kemudian ternyata jenengan secara uruf itu sudah keluar sholat lama, maka secara fikih batal. Maka jenengan harus mengulangi niat dari awal. Boten sakit kok jenengan tutupno terus maca surat-suratan rukuk boten. Itu kehebatan ulama fikih di dalam mendefinisikan kata. Jadi ada arkan, ada al-furud, ada rukun, ada fardu. Ini sebagai mukadimah dari saya, syarat-syarat itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan monggo. Kalau soal solusi bagaimana ketika salah satu rukun dari khutbah ternyata tidak terlaksana, ada beberapa hal menurut ulama. Satu, ketika masih mungkin diingatkan, maka diingatkan. Contoh jenengan paling ngarep ora wiridan sregep ngrungokno krungu jebule khotibe lali maca sholawat, maka jenengan boleh mengingatkan dengan gaya yang sopan. Walaupun dengan gaya tidak sopan tetap boleh, tapi harus dengan gaya yang baik. Karena zaman dulu ada sahabat ketika Nabi itu menceritakan tentang yaumul akhir, itu orang itu iskal neng Nabi, ngacung langsung wayah khutbah. Lho Nabi kok jenengan cerita kiamat, kok ora cerita tekane kapan? Itu sebagai bukti bahwa sebenarnya di khutbah pun ada interupsi itu diperbolehkan secara fikih. Cuma ketika jenengan akan menimbulkan mafsadat yang besar, menurut fikih tidak boleh. Kok jenengan diarani menjatuhkan kredibilitas kiai. Akhirnya jenengan tidak boleh, maka membuat solusi yang ringan. Secara kaidah fikih membuat solusi yang ringan, karena daf'ud doror tidak boleh dengan doror yang lebih besar. Kalau di kaidah fikih namanya ihtimalu akhafid dororen, menggunakan doror yang lebih kecil untuk menghilangkan doror. Maka gawe surat, disurati jenengan dereng mau sholawat, maka ketika kemudian membaca sholawat sah, karena sholawat tidak ditentukan harus di awal atau di akhir khutbah atau di tengah. Yang penting di dalam satu khutbah ada membaca sholawat. Contoh kalau sholawat, kalau contohnya hadas, imame barang wesbar nopo jenenge wesbar khutbah bar sholat, barang tekan omah ditilii jebule sarunge ono najise, dan najis itu dipastikan sebelum sholat kenane. Karena di wis miyak najis ternyata orang kena iki jebule diteliti terkena. Berbeda ketika tidak tahu asal muasal cara kaidah fikih, masa al-aqrab yang digunakan, tapi itu dia tahu, oh iki yo kena mau. Iki untuk kuwundu yo ora sah, jebule tanganku ijono plestere. Nah, untuk kumplester dolanan plester iki mau di esok pas durung mangkat Jumatan, sehingga ternyata wudhunya tidak sempurna. Maka kalau solusi fikih, apabila imamnya yang gagal, maka tidak perlu berjumatan terus jika mik nok masjid terus ngomong jumatane ra sah, untuk ngimami iki mau baleni diundang tidak perlu. Maka karena itu urusan perkara yang sirri, menurut ulama cukup imame melakukan mengganti sholatnya dengan sholat duhur, nggak perlu terus diumumno. Karena itu kisah nyata. Saya pernah punya teman, tapi tidak Jumatan. Saya punya teman pengasuh pesantren, mengajen lek bengi kumpul bojone tugasnya ngimami subuh. Barang-barang ngimami subuh, dilekno sing wedok. Lho Mas, jenengan wau dereng siram. Akhirnya esuk-esuk nggegeri kancane, ditelponi kabeh. Iki piye? Tak guyoni. Yo nganu ya Kang, jenengan ring masjid nyekel mik diumumno. Nanti kon baleni salat subuh, nah, barang memangkat terus kalau telepon ora, itu cukup. Yang tidak sah adalah imamnya harus mengulangi mandi terus sholat subuh, tapi makmumnya tetap sholatnya sah. Yang kedua, ketika masalahnya adalah nalikane khutbah ada yang ditinggal, dielekno rak paham, itu kejadian nyata, banyak terjadi. Pada karo imam sholat itu kok anggik bar segoro-goro sepaneng. Contoh ngimami Idul Fitri itu biasanya imam sepaneng, sebab sholatnya rak podo. Barang ngeleng ngitung-ngitung maca subhanallah dadekno takbir ping 7, bar takbir itu langsung maca qul a'udzu birabbin nas, Fatihah lali. Padahal secara madzhab Syafi'i yang kita ketahui, ngelekno imam itu subhanallah dengan niat bikin dan mengingatkan. Terus maca subhanallah malah imamnya balik di genti kuliah.
Karena pikirannya, oh itu berarti mocoku Anas keliru, akhirnya golek surat yang lain. Maka itu akan ada kasus yang berat. Kalau madzhab Syafi'i sampai selesai, kalau madzhab yang lain boleh ngomong alhamdulillahirabbil alamin, boleh madzhab yang lain. Kalau jenengan pun madzhab Syafi'i kok sampai selesai khutbah ternyata sing roh jenengan kok, maka jenengan wajib mengulangi sholat duhur, khotibe dikandani, orang lain dielokno, dianggap madzhab Imam Hanafi karena meninggalkan satu rukun tetap khutbahnya sah, sehingga yang lain sholatnya tetap beres tapi imamnya dielekno, sehingga orang itu mesti ono laline. Itu beberapa solusi yang ditawarkan ulama, tapi kebanyakan yang paling mudah adalah di dalam bab sholat Jumat itu madzhab Hanafi. Kalau madzhab Asy-Syafi'i memang sangat ketat beliau soal ta'adudul Jum'ah, soal jumlah harus 40. Kalau Imam Hanafi kan beda. Imam Hanafi ku ana wong 12 kena, wong 7 kena. Bahkan Syekh Yusuf muridnya Imam Hanafi ku ngomong 3 kena. Sing penting makmume ajeng siji, ana khatib, ana imam, itu bisa melaksanakan Jumatan. Cuma pesane kula, kalau di kitab-kitab fikih itu selama daerah itu madhabnya apa yang kebanyakan, kita tidak boleh nyeleneh dengan memperlihatkan yang berbeda, karena ketentraman masyarakat dengan merasakan ibadah itu sah itu lebih penting daripada sekedar kita adu argumen di dalam perbedaan. Makanya itu harus menjadi solusi bersama. Terima kasih, itu muktimah dari saya. Kalau ada yang didiskusikan dipersilahkan. Lisan, aku tak ngomong lisan. Terima kasih kepada Ibu Budi atas sampainya itu sesi nanya jawab kepada anda ini. Bila mana ada mau bertanya, silakan kami membuka sesi 1 dengan 3 pertanyaan. Monggo pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon ingkang badhe kula tangletaken nggih punika, apabila rukun khotbah tadi ditinggalkan, yang pertama disengaja karena mungkin ada mubalek diundang di suatu pengajian di wilayah tertentu, terus dia dipersilakan untuk khotbah, tapi ternyata dia memakai madhab lain selain Syafi'i, itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, itu dia tidak disengaja, mungkin jawabannya tadi. Yang pertanyaan selanjutnya keluar dari konteks ini tapi tetap berhubungan dengan sholat Jumat, yaitu ada kasus Jumatan di kota-kota besar. Itu pernah saya alami, jauh dari masjid, yaitu tempat-tempat lobi apartemen itu terpaksa digunakan untuk Jumatan. Apakah boleh? Karena yang saya ketahui untuk madzhab Syafi'i adalah Jumatan itu wajib di masjid dan penduduk tetap. Nah, di suatu kasus yang saya tanyakan itu mereka Jumatan di lobi-lobi apartemen atau pusat perbelanjaan. Terus ya otomatis karyawan tersebut kan bukan penduduk asli, tapi kan dia rutinitasnya memang di situ. Yang ketiga, ini waktu saya di Cinere mungkin ya, itu khotbah. Setelah khotbah, khotibnya selesai mau sholat, dia minum dulu seperti orang pidato lah. Itu hukumnya bagaimana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Menyambung pertanyaan dari kakak, hampir mirip Pak Yai. Kasusnya di sekolahan. Jadi sekolahan itu kan
ada masjid ya, yang diakui sebagai masjid. Nah itu banyak siswa yang disuruh Jumatan di sekolahan. Nah siswa tersebut bukan asli dari desa itu, jadi hampir mirip dengan yang tadi kakak tanyakan, Jumatan tapi bukan mustauten, jadi orangnya bukan orang asli. Ya jumlahnya banyak, 40 lebih, tapi bukan orang asli. Nah sementara itu di sekitar sekolahan itu ada masjid jami dari kampung itu sendiri, ada sekitar 3 masjid yang diakui sebagai masjid jami. Nah itu bagaimana solusinya? Saya dulu pernah diminta sebagai khotib, tapi saya menolak karena saya punya alasan tadi itu, ada masjid di kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang ketiga mungkin perkenalan dulu nama atau pertanyaan. Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dari Ranting Krian. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang khotbah Jumat. Ketika ada seorang khotib, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tapi dari isi materinya itu tentang provokatif, apalagi untuk masa-masa sekarang tentang apa namanya politik, nah itu kan. Terus apakah boleh seorang jamaah melakukan instruksi? Maksudnya itu maksudnya instruksi. Misalnya kan khawatirnya takutnya kan tadi apa namanya membuat pecah belah di antara jamaah. Terus yang kedua, ini tentang durasi khotbah Jumat. Nah, lebih baik yang mana, seorang khotib memperpanjang durasi khotbah Jumat atau memperpendek khotbah Jumat? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisan. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Budi untuk tidak Tanggone wagi sik lali aku. Sing pertama adalah soal sholat Jumat di tempat, bukan di masjid maksudnya ya. Ya, bukan di masjid. Ulama itu berpendapat yang tidak boleh itu di tempat yang tidak permanen. Contoh kowe gawe tenda terus Jumatan di sana itu tidak boleh. Kalau bentuknya permanen masih ada ulama yang memperbolehkan. Contoh ketika di pabrik seumpamanya ternyata banyak penduduk yang ikut bekerja di sana, kemudian membuat sholat secara rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi tidak punya masjid, maka dia di bangunan, maka ulama ada yang mengatakan boleh karena bangunannya apa? Permanen. Yang kedua soal musafir, ketika orang itu di dalam bab Jumat itu ada kalanya mustautin, orang penduduk asli, ada kalanya musafir. Musafir itu yang ada keinginan kembali. Orang di pondok pesantren itu tidak termasuk mustautin tapi mukimin. Orang haji itu mukimin. Makanya kalau di Ploso, pondok Ploso itu masjidnya masjid pondok, tapi yang ikut Jumatan itu termasuk masyarakat, sehingga secara rukun syafi'iyah terpenuhi, santri bisa ikut Jumatan. Jadi ada kalanya orang itu wajib Jumatan tapi tidak ikut dihitung mengesahkan 40. Contohnya mukimin, itu sudah dia lama di suatu tempat ngekos, dia wajib Jumatan, tetapi dia itu tidak termasuk menjadikan melengkapi dari syarat dari Jumatan menurut Syafi'iyah yang jumlahnya harus 40 orang. Juga perempuan Jumatan boleh, tetapi tidak bisa dihitung dalam hitungan 40. Anak-anak Jumatan boleh, tetapi tidak dihitung dalam hitungan 40.
Berarti kalau kasusnya tidak terpenuhi gimana? Seperti yang dicontohkan di sekolah melakukan sholat Jumat. Solusinya gimana? Ulama sepakat. Kalau Jumat itu gagal, Jumatan gagal, maka wajib diganti duhur. Itu termasuk ketika jenengan tahu ada salah satu khutbah rukunnya tidak sesuai, tidak memenuhi, maka orang tersebut wajib sholat duhur. Itu termasuk ada orang yang berpendapat, walaupun saya tidak setuju, ada orang yang berpendapat bahwa ketika orang khutbah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, maka orang itu wajib sampai rumah sholat duhur, itu ada. Tapi setahu saya bukan itu, kalau yang diterjemahkan rukunnya, karena rukun dari khutbah wajib bil arabiyah. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi, shollu kama ro'aitumuni usolli. Ketika urusan sholat, Nabi dawuh, we sholat kabeh kaya oleh untuk muruh kaya sholatku. Sehingga madhab Maliki, madhab Ahmad, madhab Asy-Syafi'i niku mengatakan khutbah tetap dua, karena Nabi tidak pernah sebelum Jumat, sebelum sholat Jumat melakukan khutbah satu, walaupun alasannya lil itba, karena hadisnya sama, shollu kama ro'aitumuni usolli. Soal sholat sudah dibatasi Nabi harus sesuai dengan kaifiyah tata cara yang dicontohkan oleh Nabi ke sahabat, sehingga hal itu menjadi aturan. Jadi menurut saya kalau di sekolah membuat Jumatan, maka tetap wajib sholat duhur, wajib sholat duhur. Nah, lebih baiknya mana kalau menginginkan hal itu, karena nanti kalau diperpanjang di fikih menjadi panjang, karena hukum orang pergi di hari Jumat setelah subuh apabila meyakini tidak bisa Jumatan, maka dia tidak boleh. Makanya ulama dulu itu lebih seneng libur Jumat, karena ada aturan lunga bar subuh, itu ada aturan yang banyak syarat, sehingga sekolah waktu itu lebih seneng libur Jumat, karena wis peradaban sedikit berubah. Wong iku lek Ahad senengane pengen lunga-lunga, akhirnya banyak sekolah sing sekarang berubah liburnya menjadi Ahad, sehingga ada tanggungan untuk pelaksanaan Jumat, harus Jumatan, harus mengatur sesuai dengan hal yang terjadi. Tapi jangan terus itu menjadi acuan, lek ngono kan aku oleh nggih Jumatan dhewe, dengan walaupun tidak menemui 40, itu yang menjadi masalah nanti. Loh. Terus selanjutnya niki mboten kula jawab urut nggih, saemut kula pertanyaan sing dereng mangke diulangi. Selanjutnya, bagaimana ketika khutbah itu yang pendek dan panjang lebih baik mana? Kalau itu ulama lebih sepakat, tidak sampai sepakat, kebanyakan ulama berpendapat pendek. Bahkan di kitab-kitab tertentu itu cuma mau ngeten tok, beritakullah waqad fazal muttaqun, langsung barakallahu laka, ngoten. Jadi mboten usah lama-lama. Kalau lek khutbah niku sedilo ndak panjang, karena memang Nabi niku adate salate sing rada suwi, khutbahe cepet. Lah saniki jenengan udah cepet-cepet lek ngopo? Wong sing penting rukune wis selesai. Wong sing do teko ten masjid yo ora ngrungokno wae. Sing ten masjid niku jarang ngrungokke, wong kadang uson jero masjid elek sing apik nok njaba, malah ra krungu. Jadi perkara itu harus memang tergantung khotibnya, karena ada khotib itu seperti orang dulu itu panjang, itu karena wong ngaji jarang. Sekarang orang ngaji sudah banyak. Kaya mau idoh ning nikahan, barang kedawan kan rak macem, wong mantene rak butuh. Wong mantene iku butuh dang cepet terus foto-foto, jenengan ngomong 3 jam. Nah, itu ya kira-kira baik kanggo jenengan, tapi tidak baik bagi mustamiin. Jadi lebih pendek. Terus ketika ada khutbah provokatif, apakah di sana itu boleh dihentikan, dilihat provokatifnya itu membawa mafsadat secara umum atau provokatif yang jenengan tersinggung secara sendiri. Itu harus dibedakan, karena pendengar itu beda-beda. Kalau saya mengatakan boleh interupsi dengan alasan itu, setiap orang tersinggung akan interupsi, karena ilmu itu jangan tersinggung.
ilmu itu harus disampaikan. Orang pidato tentang politik sah. Wong Islam juga mengajarkan ada asyasah. Orang bicara tentang bela negara sah karena ada aturan di Islam. Maka itu akan sulit ketika melihat itu. Kalau interupsi tujuannya menghentikan loh ya. Kalau yang saya contohkan hadis Nabi tadi itu interupsinya sahabat bukan dalam acara menghentikan khotib, tapi acaranya adalah bertanya untuk menjelaskan apa yang disampaikan khotib. Jadi berbeda. Interupsi tujuannya berbeda. Sing ditangkep Kang Ijaz niku kan kira-kira kanggo ngendekno. Itu bermasalah. Jadi harus dilihat karena unsur provokatif, unsur ketersinggungan itu di ilmu pasti ada. Orang ngaji kok tersinggungan itu ya salah. Orang ngaji itu memang membenahi diri semua. Ya sing ngomong, sing krungu dibenahi. Kalau tersinggung ya lucu. Orang ngaji itu memang pembenahan. Jenengan contoh pamane ngumbah klambi dilebokke ning nggon mesin cuci kok dengan ngomong, lho kok malah najise ilang. Jenengan tersinggung, lho ngaku ku bakul sing nglumpukno najis kok malah saiki najise kena banyu ilang. Ya tidak akan masuk akal karena ketersinggungan itu berawal dari itu bentuknya subjektif atau objektif atau memang narasinya pemilihan diksi dari orang khotibnya yang salah menurut jenengan ahli diksi, ternyata orang yang khotib tidak ahli bahasa sehingga kene ngomong dengan omongan menurut dia itu tidak provokatif, menurut jenengan yang mendengar provokatif. Contoh wayah pilihan khotib itu klino, sangger wayah khotib banget semangat itu tangannya ngacung-ngacung ngeten, terus jenengan sing pemilih dengan nomor yang berbeda dengan interupsi, maaf Pak tidak boleh, ya betul sakit. Karena itu hubungannya bukan hubungan hubungan yang bentuknya adalah bisa ditafsiri pasti. Itu hal yang tidak bisa ditafsiri pasti. Maka melihat perbedaan itu apabila tidak tahakkuk, tidak nyata, tidak boleh dipertajam dengan asumsi. Makanya saya kurang setuju. Menurut saya belum masuk kata boleh kalau interupsinya tujuannya menghentikan khutbah. Karena di fikih itu interupsi yang diperbolehkan itu setahu saya, satu tujuannya mengingatkan, dua memperjelas, itu boleh. Contoh sholat, itu jenengan maca subhanallah, itu interupsi dari awakmu. Tapi diperbolehkan karena alasannya untuk mengingatkan itu tujuannya biar ibadahnya selesai dengan baik. Kalau kita menghentikan ibadah itu berarti tidak menyelesaikan dengan baik. Itu menurut saya, tapi itu jawaban. Karena kalau mencari letterlek kitab tidak ada itu. Adanya yang memang tandir-tandir bahwa memberhentikan suatu ibadah itu tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya ketika ada orang yang menjadi khotib ternyata pengen dia madhab Hanafi sing melu madhab Syafi'i, apakah boleh protes? Tidak. Cuma ulama dulu itu kebanyakan imam mengikuti makmum. Ketika imamnya itu imam Hanafi, maka ketika sholat subuh makmumnya imam itu rak mungkin ya. Kalau imamnya imam Maliki, madhab Maliki, makmumnya madhab Syafi'i, itu ternyata membaca kunut karena cara Syafi'i kunut itu termasuk perkara yang menjadi kesunahan. Jadi maknanya ulama dulu berbeda itu mboten teneng dengan perbedaannya, tetapi lebih memahami perbedaan orang lain, dan kita juga bisa melakukan perbedaan itu karena selama perbedaan madhab itu tidak menjadi masalah di aturan ibadah. Sing dereng kejawab napa? Oh, minum. Apakah orang itu setelah khutbah minum terus ngimami? Boleh. Sepenting ngombene tidak menjadikan batale sholat. Lek ngombene kok ngombe kopi terus diselingi ngerokok, itu berbahaya karena secara urfan itu tidak mualah. Kalau mengikuti aturan ulama yang mengatakan antara khutbah dengan sholat harus mualah, maka ada ulama yang mengatakan lek khutbah si A imami si B itu makruh cara ulama. Karena yang baik itu jadi satu. Tapi goro-goro kakean kiai sing iso,
lek ora didumi bermasalah. Ya ini ono 20 barang didum rak cukup, maka didoko awakmu khotib iki imam. Ya wis mekro-mekro sithik tapi lebih aslah daripada tidak. Maka itu namanya hal-hal yang harus diselesaikan di dalam kehidupan sosial, ternyata terkadang butuh. Jadi kalau letterlek fikih itu nggih khutbah yo ngimami. Jadi siji, maka ada syarat mualah. Mualah itu berlangsung. Jadi kalau sekedar minum boleh, termasuk orang melakukan sholat taraweh itu mboten disiplin kaya jenengan taraweh niku. Taraweh langsung 20 rakaat dikuwebet niku mboten. Jenengan mandeg sik sepakat iki asosik ya. Ngombe bareng-bareng entar rokok sak glintir kemu sholat neh niku angsal asline. Karena itu sholat yang tidak terbatas, yang penting bar salam. Makanya dikatakan taraweh itu sebab setiap 4 rakaat istirahat. Kalau di kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikutip oleh Mbah Ali Maksum, beliau itu berpendapat bahwa mengambil contoh ketika dulu orang itu taraweh di Mekah, setelah 4 rakaat tawaf, selingi tawaf, bertawaf ditutupno taraweh meneh. Akhirnya di Madinah komplain, iki landungan ganjaran akeh wong Mekah, lek ngono ndokku salat tarawih tak dadekno 36. Karena sing 16 kanggo ganteni tawafe wong. Akhirnya 36. Makanya menurut ulama tarawih itu minimal 2 rakaat, paling banyak tidak terbatas. Sing penting durung subuh wis rampung. Mulai ana tarawih bar subuh kan kacau. Karena harus masna-masna. Maka bebas. Maka jenengan kok kuwesel boga ini bengi tarawih 2 rakaat. Ditakoni iki mau 2 rakaat nang nyicil niki. Dulu sing ngiyakini lek kudu akeh luwih apik, tapi kuwate mau 2 rakaat daripada tidak sama sekali. Karena menurut ulama tarawih itu minimal berapa? 2 rakaat. Tapi hal-hal seperti ini itu digunakan secara pribadi. Ojo mbok gawe aturan nang umum, gawe masjid terus nyeleneh. Terus pokok iki 2 rakaat ae. Ansor pimpinane Hasan mencoba mereduksi ibadah biar menjadi lebih ringan, terus nggak usah. Jadi hal-hal itu solutif secara pribadi. Ya terima kasih, itu sementara yang sing dereng kejawab nanti sambil lek wonten pertanyaan malih kalau ada waktu, monggo. Ada lagi? Dari ini ada yang mau lagi. Masih nama Subirin dari Satkoreon Banser Kenyamatan. Ini tentang tadi walaupun hukumnya makruh, berarti kalau yang khutbah dengan yang mengimami berbeda. Terus apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh imam tersebut? Misalkan imam juga harus hadir sebelum ada 40 jamaah yang hadir, atau mungkin itu sah-sah saja, pokoknya yang penting setelah ada khutbah terus baru datang nggak masalah. Itu yang utama mungkin yang menjadi ganjalan saya. Mungkin itu saja, terima kasih. Dari para yang lain ada yang mau tanya? Yang di luar tapi biasa. Terima kasih. Dari Ranteng Batu Kali. Izin bertanya Pak Yai. Yang pertama, apa hukumnya khutbah Jumat yang mana khutbah tersebut termasuk dialog interaktif? Nah, terus yang kedua, tadi panjenengan menyampaikan pilih untuk iadah daripada rukun-rukun khutbah itu yang imamnya cukup iadah, terus yang mustami'innya hanya dengan diikutkan madhab Hanafi. Nah, pertanyaannya apakah syarat-syarat diperbolehkannya intikal madhab?
Terima kasih. Ada yang dari yang lain? Yang dari luar? Tidak. Ada tambahan saya, dengan berkembangnya teknologi, sekarang itu banyak masjid dengan fasilitas proyektor, TV. Bolehkah seorang khotib itu dalam berkhutbah menggunakan media, pakai PowerPoint, termasuk memakai media secara langsung, mbah nganggo alat apa ditambahi ben jamaah semakin paham dengan apa yang disampaikan, atau hanya sekedar audio yang didengarkan bosen bahkan bikin ngantuk, itu saja. Terima kasih. Yang pertama dari sahabat Sofirin, kalau di dalam kenyataan pelaksanaan khutbah itu kebanyakan khotibnya sendiri, imamnya sendiri. Sekarang apabila pelaksanaan seperti itu, walaupun ada ulama mengatakan makruh, tapi itu menjadi solusi kemasyarakatan, apakah apakah ada syarat tertentu bagi seorang imam? Syarat pertama bagi imam itu adalah dia layak mengimami sholat. Berarti yang kedua, apakah harus hadir pada khutbah? Ada ulama yang mengatakan harus hadir karena khutbah 2 itu pengganti dari rokaat 2. Dia mengikuti ulama itu. Saya lebih cocok yang itu, karena kalau tidak ujung-ujung teko juga kacau. Terus yang selanjutnya soal pindah ke madhab. Apakah terus kita nanti soal intikal madhab syaratnya banyak? Benar. Yang paling penting dalam intikal madhab itu tahu hukum madhabnya. Yang kedua satu kondiyah hukum. Tadi saya sudah mengawali di dalam kitab Sab'ah Mufidah, itu mengatakan bagi orang awam yang tidak paham dalil macam-macam, itu disebut orang yang tidak paham, itulah madhabalah, dianggap tidak punya madhab. Selama ada ulama yang membolehkan, maka boleh diikuti. Sehingga kalau pindah ke Imam Hanafi, nggak cukup setelah sholat itu dianggap sah karena Imam Hanafi masih mengesahkan. Karena banyak, kalau jenengan nanti coba delok berita di Mesir, kalau Mesir itu zakat dengan uang itu sudah biasa di Mesir itu. Walaupun secara Imam Syafi'i tidak diperbolehkan karena syaratnya qut. Tapi kalau di Mesir itu sudah qut diuangkan. Kalau kita kan boleh Hanafi diuangkan, tapi sesuai kaidah Hanafi. Kalau kaidah Hanafi itu kebanyakan 2 kali lipat hitungan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i zakat cukup 2,5 kilo upamane beras jadi seharga 25.000 upamane 27 lah. Saya ngadol Ansor. Terus kemudian kalau Hanafi berarti lebih banyak. Dan itu juga semua soal kil-kil ulama itu semua dianggap musamahah, dianggap toleransinya. Karena berhitung soal satu sok itu pun berbeda-beda ulama. Satu sok itu ada yang mengatakan 4 mud, 1 mud itu 6/4. Lek 6/4 ping 4 berarti 2,5 kilo. Padahal ada ulama mengatakan 1 mud itu 7 on. Kalau 7 kali 4 berarti 28. Lek anut sing iku kira sah kabeh zakatmu. Awit cilik pol tuwa zakate 2,5 kilo. Kalau mengikuti madhab yang lain bisa sampai 3 kilo. Maka perkara ibadah yang sudah berjalan bagi umumul muslimin itu boleh digantolkan dengan pendapat ulama, yang penting masih memperbolehkan. Sehingga akan menjadi ringan. Karena di dalam menentukan hukum itu harus juga melihat implikasi hukumnya. Hukum itu diterapkan menjadi tanfir atau menjadi takrib. Orang yang dihukumi itu setelah mendengar terus lari dari Islam, atau setelah mendengar terus senang dengan Islam, itu juga dipertimbangkan. Makanya di dalam bab dakwah soal hukum itu ada tadrij, ada bertahap. Orang itu harus bertahap, gini terus begini.
Makanya tadi saya menyampaikan bagi imam, karena sudah sering menggunakan madhab Syafi'i, beliau sholat duhur. Karena coro DEDW pribadi itu tetap Jumatannya tidak sah, tapi tidak perlu disiarno. Tapi kalau tadi masih dalam keadaan Jumatan, boleh interupsi, tapi tujuannya mengingatkan ya, bukan interupsi yang tujuannya memberhentikan. Jadi memang seharusnya ada pelatihan-pelatihan seperti itu biar sepaham. Saya sendiri orang Banyu Putih itu sesama khotib juga tidak sepaham, karena terkadang khotib itu senang menjelaskan, menjadikan orang faham, akhirnya panjang lebar. Ada yang senang tidak. Makanya dulu kalau di Krian Robayan itu masih ada yang khutbah menggunakan bahasa Arab semua. Terus yang teko kan mesti rak mudeng kabeh. Tapi tetap itu ada. Dan itu zaman dulu seperti itu. Maknanya tidak perlu panjang. Jadi contoh jenengan jadi khotib di daerah pabrik, di daerah orang yang harus kembali bekerja, lek saged nggih sedelok-sedelok. Lek saged bersalam, senajan jenengan NU akan membaca sabiat, niku jenengan yo ben ketara lek rampung bersalam, ojo terus imame petenteng madhep mulon, karena mengikuti di satu kitab mengatakan sabiat harus syaratnya sikile ra obah. Itu perbedaan pendapat. Ana ulama mengatakan tidak. Lek cara kula mboten. Cara kula dadi imam langsung madhep ring makmum supaya memberi kabar makmume wis kena mulih. Dene imame wiridan tidak apa karena di sareh kitab Bukhari ring Fathul Bari itu salah satu gunane imam madhep geser pundinganan biar kelihatan makmum itu biar menjadi isyarat bahwa sholatnya wis rampung. Jadi jenengan melanjutkan aktivitas nggih monggo, melu wiridan nggih monggo, ngenteni sakbare nggih monggo, ditambah bar Jumatan leleh-leleh dhisik tok masjid nggih monggo, itu tidak menjadi berpengaruh terhadap Jumatnya. Yang ketiga dari Kang Hasan, bagaimana tadi ketika orang itu khutbah dengan cara dialog interaktif seperti apa? Saya belum bisa menghubungi secara jelas karena butuh taswir yang jelas, penggambarannya yang jelas. Kalau khutbah Jumat itu syarat rukunnya sudah terpenuhi, kemudian di sana menjadi sarana yang saling melengkapi, memahamkan, tanya jawab, mungkin bisa. Tapi kalau sampai diskusi interaktif terus khotibnya piro? Diskusi interaktif itu kan khotib kabeh san. Jadi sing nok kene ya khotib, sing takon khotib, itu nanti juga bermasalah. Jadi menurut saya sih tempat itu ada tempatnya masing-masing. Seperti ini kita diskusi ada tempatnya. Nanti kita sing penting Jumatan terlaksana dan orang tidak menjadikan malas Jumatan. Sing dadekno malas Jumatan ku asline ora kok bosen karo omongane khotib ku ora, tapi suwine. Kalau menggunakan isyarat boleh, menggunakan tamsil, contoh-contoh. Oh, upamane swarga dipadakno kaya kupat, jenengan nggo kupat. Karena menerangkan al-jannatu hufat bil makari, silahkan. Itu untuk apa? Untuk menambah orang akan paham. Tetapi hal itu jangan berlebihan, karena kalau berlebihan juga bermasalah. Bermasalahnya itu setiap ibadah yang menimbulkan pro kontra itu bermasalah. Ulama lebih senang ibadah dibuat nyaman, sehingga tidak perlu menimbulkan hal baru yang menjadikan efeknya lebih besar daripada kemanfaatannya. Kira-kira kok Hasan gunakno ngono terus ono khotib diskusi interaktif, tak kira sok Jumat ngarep dorak teko. Maka itu menjadi mafsadat lebih besar daripada kemanfaatan. Maka di kaidah fikih itu daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghilangkan perkara yang merusak itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Karena alasannya apa? Setiap mafsadat yang dihilangkan pasti maslahah, tapi masalah belum tentu tidak ada mafsadat. Dengan maulidan, mangkat apik, mulia lanang wedok boncekan, itu maslahah ngelungo maulidan, tapi ada mafsadah yang harus dihilangkan.
Itu hal-hal yang perlu diketahui. Jadi interaksi kula dereng sepakat. Mbah golek perubahan zaman ya digolek-golekke sing olehke. Tapi lek cara kula ora usah gawe sing anyar, tapi kita berani menghukumi yang baru. Karena cara kula nggih al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al aslah di sana niku sangat kecil, minim masalahnya. Nek masalahnya akeh mboten usah. Bangun masjid model-model dikai bentuk sing nyenengno kaya mall. Jadi ben wong ning masjid berasa ke mall mboten usah ngoten. Jadi hal-hal itu saya kira di dalam hal Jumatan yang perlu hal-hal terbaru yang kita alami. Dan masjid kamane jenengan kok di luar Jawa di perkotaan kok ana wong Jumatan kok dhuwur pasar ngisore pasar dhuwure masjid, itu tetap sah selama wakafe dulu. Wakaf masjid itu boleh atas tok utawa ngisor tok itu oleh ketika pembuatan. Jadi kaya masjid Semarang itu bawahnya dibuat parkir, dhuwure dibuat masjid, itu bisa. Kalau tidak diniati dari awal itu nanti bermasalah, sebab ban motor mungkin gowo najis, padahal membawa najis ke dalam masjid tidak diperbolehkan, sehingga bermasalah. Oke, terima kasih ngaten. Oke. Nggih, monggo. Kalau memang berpendapat orang itu mendengarkan dan diam, makanya dari awal kula matur, itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sunnah. Dengan bukti zamane Kanjeng Nabi nerangno dina kiamat nok khotib niku wonten tiyang ingkang usul, itu pun diperbolehkan Nabi. Jadi kula dudohno berbagai pandangan ulama ben jenengan mboten saklek. Kuwatirku kok terus ana kancane ngomong jenengan kaplok kok masjid. Jadi ada banyak pandangan ulama tentang hal itu. Ada yang mengatakan ansitu bermakna lil wujub, ada yang mengatakan itu adalah mustahab. Kalau pengen golek kitabe wonten ten kiten Sarei I'anatut Sarei Minhajut Thalibin, seperti di Tuhfah, di Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj ada. Kalau sampaikan berbagai pandangan ulama. Lek kula saklek Syafi'iyah, ya jenengan ora usah takon solusi kaya diatur Gus Muhammad, karena kalau kita bicara solusi akan banyak pandangan madhab. Tapi kalau satu madhab keren. Jadi soal diskusi tidak boleh, kalau tak jawab ra oleh itu jenengan yo bantah. Zamane Kanjeng Nabi yo nyatane oleh sing interupsi. Makanya saya kasih pandangan banyak pandangan ulama, tetapi menurut saya soal diskusi interaktif itu cara kula ora pas. Ora pas karena tidak dibutuhkan, karena mafsadanya lebih besar daripada manfaatnya. Memang kalau kita mengikuti mendengarkan khutbah itu wajib, kita wajib diam, jenengan wiridan tidak boleh. Ora kena mlebu masjid terus jenengan ngapal Al-Qur'an. Terus jenengan mlebu masjid nyekel tasbih maca selawat ping 300, dikabarno lek dina Jumat maca selawat apik-apik, tapi mboten wayah ngrungokno Jumat. Kadang kan awak dhewe dadi santri kebablasan. Banget seneng wiridan, akhirnya terus jenengan wiridan banyak. Contoh lagi, jenengan di dalam Jumat terakhir yang disunahkan membaca Muhammad Ahmad Rasulullah Muhammad, jenengan lakoni ta mboten? Lakoni. Lek jenengan berpendapat ansitu wajib, jenengan dosa. Nah ya. Makanya saya kasih pandangan banyak pandangan ben jenengan mboten oh iki terus ngene. Jenengan dosa. Wong kudune napa? Ansitu, malah jenengan wiridan apa? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, sik ping pinten? 35 ya. Itu melihat banyak pandangan ulama tentang ansit, niku ada yang mengatakan lil wujub, berarti haram bicara, ada yang mengatakan mustahab, lebih baik tidak bicara. Nanti sakit. Jadi memang kula diken Gus Muhammad tidak satu pandangan dan rencang-rencang mengetahui banyak pandangan fikih, karena fikih itu sangat luas. Sangat luas.
Kalau media tadi, media bisa, tapi sing ora ekstrim. Karena hubungannya tadi, setiap ibadah itu kalau fanatik dengan solu kama ra'aitumuni usolli, maka tidak boleh. Karena nak kono iku anut Kanjeng Nabi nyekel tongkat. Karo Kanjeng Nabi tangan tengen nyekeli mimbar niku diikuti oleh sahabat. Karena solu kama ra'aitumuni usolli. Lah saya tidak berarti kalau mengikuti itu berarti tidak boleh. Tapi perkembangan zaman nanti kok ujuk-ujuk ono cah menggunakan hal itu, ya kita harus berani basul masail. Ketika itu kok manfaatnya lebih besar digoleno sing olehno. Tapi kira-kira mafsadahnya lebih besar, maka kita tidak boleh karena daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Sehingga ulama itu orang patek seneng diweni, maka kok ida fikih an-nadir kal makdum, perkara yang jarang terjadi dianggap tidak ada. Jenengan kok duwe kanca ora tau mbugahe duwite akeh, terus jenengan meru lek ngono aku tak tengok-tengok duwite akeh, niku ora kena nggih dalil, karena an-nadir kal makdum, perkara yang jarang terjadi dianggap tidak ada. Kanut kabeh stres, harus sesuai wajare wong urip. Karena kok ida fikihnya an-nadir kal makdum, perkara yang jarang terjadi itu dianggap tidak ada. Ya kanten, terima kasih. Mohon cukup. Terima kasih yang disampaikan kepada Budi, semoga apa yang disampaikan bermanfaat kita semua dan bisa diamalkan pada orang lain. Dari saya sebagai pengacara acara isi ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segi hal maupun apa. Kalau begitu kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau. Sekali lagi untuk doa untuk yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Haji Subur, kepada beliau Amin. kepada beliau tempat dipersilakan.